Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah khaliqul ardin was samawat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidis sadat. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a wa zidna fahma wa atina hikmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam agenda-agenda kita. Dan pada saat ini kita telah melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan kajian maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan memudahkan kita meraih surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teriring untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'it tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Jemaah rahimakumullah, pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas tentang tanda-tanda iman, dan sebelumnya sudah kita bahas hal-hal yang menguatkan dan yang melemahkan iman. Dan yang sebelum lagi adalah tentang hakikat keimanan. Maka pada malam hari ini kita fokus membahas tentang thamaratul iman, tentang buah iman, hasil yang akan didapatkan oleh seorang yang beriman. Bahwa iman ini selain ada tanda-tandanya, ada hakikatnya, ada hal-hal yang menguatkan dan yang melemahkannya. Iman juga ada buahnya, ada hasilnya, ada dampak positifnya ketika orang itu beriman, baik itu di dunia maupun nanti di akhirat. Jemaah rahimakumullah, kira-kira apa saja buah iman tersebut? Apa saja yang akan diperoleh oleh orang yang beriman? Kebalikan dari orang-orang yang ingkar, orang yang kafir. Jadi bagaimana nanti akan didapat oleh orang-orang yang beriman? Karena imannya itu sehingga dia mendapat apa? Karena imannya itu nanti dia bagaimana di dunia ini dan nanti di akhirat. Dan ini yang nanti insya Allah kita bahas tentang thamaratul iman, buah dari iman. Jemaah rahimakumullah, yang pertama adalah bahwa hubbullahi li'abdihil mu'min, bahwa orang beriman itu akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Allah Subhanahu wa taala akan mencintai orang-orang yang beriman. Maka kalau kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencintai kita. Semakin kuat iman kita,
maka semakin cinta Allah kepada kita. Kalau Allah cinta kepada kita, maka insya Allah segala permasalahan dunia beres. Kalau Allah itu mencintai kita. Kebalikannya, orang-orang kafir sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, bahwa orang beriman itu akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mencintai orang beriman, maka Allah itu akan melindungi orang-orang beriman. Allah menjadi walinya orang-orang beriman. Allah katakan dalam Al-Quran, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Bahwa Allah itu walinya orang-orang beriman. Apa itu wali? Kalau wali murid artinya orang yang mengurusi, orang yang bertanggung jawab dengan murid tersebut. Maka Allah itu walinya orang-orang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu. Nah, ini karena apa? Karena Allah mencintai orang beriman, maka Allah menjadi walinya orang-orang beriman. Allah yang ngurus seluruh urusan kita. Allah yang mencintai kita. Allah yang menanggung kita semuanya. Makanya Allah kata Allah waliyul amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Maka Allah akan mengeluarkan manusia, orang-orang beriman, dari kegelapan menuju cahaya. Maka ini yang pertama, Allah itu akan mencintai orang-orang yang beriman, atau orang yang beriman akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, maka ketika Allah itu mencintai orang-orang beriman, maka Allah akan membela orang-orang beriman. Allah akan membela orang-orang beriman. Allah katakan, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat dan mengingkari nikmat. Jemaah rahimakumullah, maka di sini Allah itu akan membela orang-orang beriman. Karena itu orang beriman gak usah khawatir ketika kita senantiasa taat sama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membela kita ketika kita berjuang untuk kebenaran, maka Allah membela kita. Maka gak usah khawatir. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan membela ya, menjaga orang-orang yang beriman. Jemaah rahimakumullah, inilah yang kemudian disebut dalam banyak ayat ya, bahwa Allah itu akan menjaga orang beriman, melindungi orang beriman. Ya, Allah akan mengurusi urusan orang beriman. Maka ketika orang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjamin semuanya, Allah mengurus semuanya. Karena Allah mencintai orang beriman, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membela, menjaga, mengurusi urusan orang-orang yang beriman. Jemaah hafizakumullah. Nah, lebih dari itu, ketika Allah itu mencintai orang beriman, maka Allah perintahkan kepada seluruh makhluknya untuk mencintai orang beriman tersebut. Allah menyuruh para malaikat untuk mencintai orang beriman tersebut. Dan Allah menjadikan orang-orang yang baik akan mencintai orang yang Allah cinta tersebut. Dalam sebuah hadis disebutkan, idza ahabballahu 'abdan, jika Allah itu mencintai seorang hamba, nada Jibril, maka Allah akan panggil Jibril, ya Jibril,
innallaha qad ahabba fulanan fa ahibbahu. Inna qad ahabba fulanan fa ahibbahu. Wahai Jibril, Allah itu sudah mencintai si fulan tersebut. Allah mencintai orang tersebut. Maka Jibril, maka kamu pun harus mencintai dia. Maka Jibril pun akan mencintai orang tersebut. Di Allah mencintai seseorang, lalu Allah menyuruh Jibril untuk mencintai orang tersebut. Lalu Jibril pun mencintai orang tersebut. Kemudian fayunadi fi ahli sama. Lalu Jibril itu memanggil para malaikat semuanya. Karena Jibril adalah merupakan pimpinan malaikat. Ketika Allah memanggil Jibril, menyuruh untuk mencintai orang yang Allah cintai itu, maka Jibril pun mencintai orang tersebut. Lalu Jibril memanggil semua malaikat. Fayunadi fi ahli sama, thumma yudha lahul qabul fil ardi, fadzalika qaluhu innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Maka Jibril memanggil semua para malaikat dan Jibril menyuruh mereka untuk mencintai orang yang dicintai oleh Allah itu. Jadi Allah mencintai orang tersebut, lalu Jibril mencintai orang tersebut, lalu Jibril menyuruh para malaikat untuk mencintai orang tersebut. Kemudian apa? Fayudha'u lahul qabul fil ardi. Kemudian para malaikat turun ke bumi, kemudian meletakkan rasa cinta di hati orang-orang yang baik untuk mencintai orang tersebut. Maka jemaah rahimakumullah, apa dampaknya? Maka orang yang dicintai oleh Allah itu akan dicintai oleh banyak manusia. Ya, jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala akan dicintai oleh Jibril, dicintai oleh para malaikat, dan kemudian dicintai oleh banyak manusia. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah akan menjadikan untuk mereka ya al-wudda, rasa cinta. Yaj'alu lahumur rahmanu wudda. Jadi Allah akan memberikan rasa cinta itu ya pada diri manusia kepada orang tersebut. Maka jemaah rahimakumullah, ciri orang yang dicintai Allah itu dicintai oleh banyak orang. Ciri orang dicintai Allah itu akan dicintai banyak orang, terutama orang-orang baik, orang-orang saleh itu akan menyukai orang tersebut, menyayangi orang tersebut, minimal menghormati orang tersebut. Kenapa? Karena dia orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Jibril dan malaikat semua mencintai dia. Lalu kemudian Allah naruh di dalam hati manusia-manusia itu rasa cinta kepada dia karena kebaikannya, karena dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian kalau ada orang yang dibenci oleh banyak orang, nah itu tantanya, ada apa orang tersebut dibenci oleh banyak orang? Ya, kecuali kalau ada fitnah, nah itu lain lagi. Ya, jadi orang ketika dia bergaul sama orang ini menyenangkan, orang suka dengan dia. Ketika dia berhubungan dengan seseorang, orang suka sama dia. Siapa saja yang berhubungan dengan dia itu suka sama dia. Tandanya bahwa Allah mencintai dia. Tandanya Allah mencintai dia. Kenapa? Karena ketika Allah mencintai orang itu, maka Allah menyuruh Jibril dan malaikat dan kemudian meletakkan rasa cinta di hati manusia-manusia untuk cinta kepada dia.
Ya, ini ketika orang itu beriman kepada Allah, semakin kuat imannya kepada Allah, maka akan dicintai oleh Allah. Kalau dicintai oleh Allah, maka orang-orang pun akan mencintainya. Nah, coba rahimakumullah, kebalikannya. Wa idza abghadallahu 'abdan, jika Allah membenci kepada seseorang, nada Jibril, Allah juga manggil Jibril, inni qad abghadtu fulanan fa abghidhu, wahai Jibril, aku membenci si fulan itu, orang itu, fa abghidhu, maka bencilah kamu kepadanya, wahai Jibril. Fa yabghadhu Jibril, maka Jibril pun membencinya. Fa yunadi Jibril fi ahli sama, lalu Jibril memanggil seluruh malaikat di langit. Supaya apa? Supaya membenci orang tersebut. Kemudian apa? Tsumma yanzilu lahul baghdha fil ardi, lalu kemudian menurunkan rasa benci di hati manusia kepada orang tersebut. Akibatnya apa? Akibatnya banyak orang yang akan membenci dia. Ketika Allah benci pada seseorang, maka dampaknya adalah banyak orang yang membenci dia. Jemaah rahimakumullah, maka ketika ada orang yang dibenci oleh banyak orang, itu tandanya bahwa Allah membenci dia. Ya. Kalau ada orang yang benci kepada orang yang dibenci banyak orang, maka tandanya Allah juga membenci dia. Karena Allah menaruh rasa benci di hati manusia kepada orang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Maka lihatlah bagaimana, kita lihat orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya para penjahat itu meskipun dia sesama teman itu benci. Ya, sesama teman benci. Sesama profesi penjahat itu saling membenci sebenarnya. Apalagi orang-orang baik. Bahkan kadang-kadang di antara mereka para penjahat itu, ya, ada bosnya misalnya, ada bawahannya bilang, oh kalau kesempatan aku bunuh dia, begitu kepada bosnya. Kalau punya kesempatan akan kubunuh dia, akan kusakiti dia. Itu padahal sesama teman. Apalagi orang-orang yang umum, orang baik-baik, pasti benci dia juga. Kebalikannya, kalau orang yang Allah cintai, maka orang jahat pun itu kadang-kadang hormat sama dia. Ya, kalau orang yang baik, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh banyak masyarakat, itu orang jahat pun itu sama dia nggak berani. Sama dia mungkin takut kualat, gitu. Sama dia itu nggak mau nyakitin. Ya, dia penjahat nih misalnya, sukanya jahatin orang, nyakitin orang, tapi pada orang tersebut saya nggak mau kalau dia orang terlalu baik, nah gitu. Jadi sampai orang yang jahat pun itu kadang-kadang cinta kepada orang yang Allah cinta tersebut, apalagi orang-orang baik. Kebalikannya, orang yang Allah benci, ya, orang baik membenci dia, orang sesama jahat pun membenci dia juga. Nah ini ketika orang itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Maka jemaah rahimakumullah, untuk kita ya sebagai koreksi kita masing-masing ya, maka kalau kita dibenci oleh banyak orang itu waspada. Mungkin Allah benci sama kita. Kalau banyak orang yang gak suka kita, benci sama kita, itu tanda bahwa Allah juga membenci kita. Ya. Tapi kalau orang banyak yang cinta sama dia, tandanya Allah mencintai dia. Meskipun ini nanti ada beberapa pengecualian. Ada beberapa pengecualian. Kalau orang hidup berjuang di daerah yang memang banyak orang-orang kafir, nah itu lain lagi.
Seperti Rasulullah SAW dulu dibenci oleh orang kafir, tapi Rasulullah itu dibencinya bukan karena akhlaknya, bukan, tapi karena dia membawa agama baru. Tapi secara akhlak semua orang mengakui kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya sahabat rahimakumullah, antara akidah, antara iman dan akhlak itu sangat berkaitan banget. Orang yang imannya tinggi, yang imannya kuat, otomatis akhlaknya bagus. Kalau akhlaknya bagus, itu tandanya imannya tidak baik. Karena ketika orang beriman itu pasti akan melahirkan akhlak yang baik sehingga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti akan dicintai oleh banyak orang. Jemaah rahimakumullah, ini yang pertama, bahwa orang yang beriman itu akan dicintai oleh banyak orang, dicintai oleh Allah, dicintai oleh para malaikat, dan dicintai oleh banyak orang. Yang kedua, jemaah rahimakumullah, orang kalau beriman itu akan mendapatkan banyak doa. Orang beriman akan banyak mendapatkan doa. Doa dari siapa saja. Doa dari orang-orang beriman. Doa dari para malaikat. Jadi ini orang beriman akan banyak mendapatkan doa dari Allah, doa dari para malaikat, doa dari orang-orang beriman. Ya. Bahkan para malaikat itu memohonkan ampun untuk orang beriman. Itu para malaikat. Jadi malaikat minta kepada Allah supaya Allah mengampuni orang beriman itu. Contohnya dalam surat Ghafir misalnya, ya, Allah berfirman, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Jemaah rahimakumullah, para malaikat yang memikul arsy, alladzina yahmilul arsya wa man haulahum, di para malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala, mereka itu selalu memohonkan ampun untuk orang beriman, yastaghfiruna lilladzina amanu. Itu malaikat yang memikul arsy itu selalu mohon pada Allah, ya Allah ampunilah ya Allah orang-orang beriman ya Allah. Itu malaikat sering berdoa untuk orang-orang beriman, mohon pada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa orang-orang yang beriman, terutama orang beriman yang selalu taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman selalu minta ampun kepada Allah, maka malaikat akan terus mendoakan supaya Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Ya Allah, terimalah taubat mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah, dan jagalah mereka dari azab neraka jahim ya Allah. Itu doanya malaikat. Kemudian Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abim. Ya Allah, masukkan mereka ya Allah ke dalam surga Aden ya Allah. Masukkan ke dalam surga ya Allah orang beriman tersebut ya Allah. Wa man salaha min abaihim, bersama dengan orang tua mereka ya Allah. Orang tua mereka yang baik-baik ya Allah, masukkan juga mereka dalam surga ya Allah. Wa azwajihim, dan pasangan mereka ya Allah. Wa dzurriyyatihim, dan anak mereka ya Allah. Lihat, ini doanya malaikat. Ya Allah, ampunilah orang-orang beriman ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam surga ya Allah, bersama orang tua mereka ya Allah, bersama pasangan mereka ya Allah, bersama anak-anak mereka ya Allah.
itu malaikat selalu berdoa untuk kita semuanya, insya Allah. Itu orang beriman selalu mendapatkan doa dari para malaikat, istighfar para malaikat. Kalau orang-orang kafir, bukan orang kafir, nggak ada. Orang kafir selalu dilaknat oleh para malaikat. Allahumma la'anhu la'nan kabira. Ya Allah, laknati mereka ya Allah, laknat besar ya Allah. Itu kalau orang kafir. Allah minta supaya Allah melaknat orang-orang kafir. Ya, dari para malaikat. Tapi kepada orang beriman, malaikat selalu berdoa supaya Allah mengampuni orang-orang beriman dan memasukkan dalam surga bersama orang tuanya, bersama pasangannya, bersama anak cucunya. Ini. Jadi orang-orang beriman akan senantiasa mendapatkan doanya para malaikat. Jemaah rahimakumullah, lebih dari itu, malaikat ini selalu mengaminkan doa-doa kita. Kalau kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa apa saja, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat akan mengaminkan doa kita. Allahumma amin. Allahumma amin. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Kabulkan permohonan ya Allah. Itu malaikat. Kadang-kadang malaikat mendoakan kita, kadang-kadang mengaminkan doa-doa kita, mengaminkan doa-doa kita. Bahkan kemudian kalau ada orang yang berdoa kepada Allah, mohon pada Allah supaya ya mendoakan saudaranya, ya Allah berikanlah keluasan rezeki untuk saudara saya ya Allah, bisa seperti itu. Apa kata malaikat? Ya Allah, dia dulu ya Allah, lapangkanlah rezekinya ya Allah. Kalau orang mendoakan saudaranya, maka kata malaikat, ya Allah, dia dulu ya Allah, lapangkanlah rezekinya dia ya Allah. Begitu. Itu malaikat. Jadi mendoakan kita, mengaminkan doa-doa kita. Ketika kita doa untuk orang lain, malaikat juga mendoakan kita duluan. Ya Allah, dia dulu ya Allah. Nah ini, jemaah rahimakumullah, ini tentang doa dari malaikat. Ditambah lagi, orang-orang beriman itu akan selalu didoakan oleh orang-orang beriman yang lain. Lihat, kita kalau selalu berdoa untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Jadi selalu mendoakan, para khatib selalu mendoakan orang-orang beriman seluruhnya. Kita pun ketika berdoa pun begitu, doa untuk kita, untuk keluarga kita, dan juga untuk seluruh kaum muslimin. Ya, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal masih didoakan. Ini. Jadi kita tuh banyak yang mendoakan. Selain malaikat, orang-orang beriman pun saling mendoakan. Makanya kita ketika berdoa itu jangan hanya doa untuk pribadi kita saja, tapi doalah juga untuk yang lain, terutama kepada seluruh kaum muslimin, kepada orang-orang yang membutuhkan doa-doa kita. Makanya kemudian sesama orang-orang beriman saling mendoakan, ya, saling mendoakan. Nah, jemaah rahimakumullah, ini orang beriman. Kalau orang kafir nggak ada begitu, nggak ada yang mendoakan. Inilah sih kita saling mencintai, saling menghargai, saling menyayangi, karena kita saling mendoakan sesama kita semuanya. Jemaah rahimakumullah, ternyata kemudian juga yang mendoakan orang-orang beriman itu bukannya malaikat, bukannya orang beriman saja, tapi hewan-hewan pun juga mendoakan orang beriman. Bayangkan,
Hewan pun mendoakan orang-orang yang beriman. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis ya, bahwa sampai ikan al-hut ya, ikan di dalam lautan, ikan paus di lautan itu mendoakan orang-orang beriman, terutama orang beriman yang mencari ilmu pengetahuan, orang beriman yang selalu belajar, itu didoakan oleh ikan di dalam lautan. Kenapa? Karena orang beriman dan selalu belajar itu akan memberikan kebaikan di lingkungan, sehingga ikan-ikan pun mendoakan untuk orang-orang beriman yang mencari ilmu. Makanya saya sering bercanda ya, kenapa kamu suka akuarium, nah, gitu kan, bikin akuarium di tempat ruang belajar, ada ikan-ikan di situ. Oh, biar ikannya lihat saya nih lagi belajar nih, dia akan doakan saya terus ini gitu. Didoakan oleh ikan mendoakan orang-orang beriman, terutama orang beriman yang rajin belajar, itu akan didoakan oleh ikan. Jamaah rahimakumullah, doanya ikan itu mustajab nggak? Mustajab. Kenapa? Karena ikan kan nggak berdosa. Ketika doa itu dari orang-orang yang tidak berdosa, semakin mustajab. Ya, doanya anak kecil itu mustajab, doanya ikan mustajab, apalagi doanya malaikat mustajab. Semakin banyak yang mendoakan dia, maka semakin besar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, ini ya yang kedua, bahwa orang beriman itu akan banyak mendapatkan doa-doa dari malaikat, dari orang-orang beriman, dan juga dari hewan. Jamaah rahimakumullah, yang ketiga, orang beriman an-najatu minal azabi fid dunya wal akhirah. Orang beriman itu akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, baik azab di dunia maupun azab di akhirat. Ya, orang beriman akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, baik azab di dunia maupun di akhirat. Jamaah rahimakumullah. Jadi Allah itu akan menyelamatkan, akan menyelamatkan orang-orang beriman dari azab Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menurunkan azabnya. Ya. Maka misalnya dalam Al-Qur'an surat Yunus Allah katakan ya, fahal yantadiruna illa mithla ayyamil ladzina khala min qablihim qul fantadhiru inni ma'akum minal muntadirin thumma nunajji rusulana walladzina amanu kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Jamaah rahimakumullah. Jadi ketika Allah sudah akan menurun azabnya untuk banyak orang-orang yang menyimpang, banyak orang yang telah melakukan dosa, maka Allah akan menyelamatkan orang-orang beriman dari azab tersebut. Maka dahulu ya Allah sering turun azab kepada manusia. Misalnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam sudah mendakwai umatnya sampai hampir 1000 tahun, 950 tahun berdakwah Nabi Nuh alaihissalam. Umatnya nggak ada beriman, hanya sedikit beriman, sampai akhirnya Allah menurunkan azabnya. Ketika Allah azab itu, Allah menyelamatkan orang-orang beriman. Allah selamatkan orang-orang yang
yang beriman. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala, thumma nunajji rusulana walladzina amanu kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Maka kami akan selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah sudah menjadi hak Allah, sudah menjadi keharusan Allah untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman. Jadi ketika Allah turunkan azab di dunia, maka Allah selamatkan orang-orang yang beriman. Ketika Allah mengadab kaumnya Nabi Lut alaihissalam, maka Allah selamatkan Nabi Lut bersama orang-orang beriman. Orang-orang kafir semua hancur binasa. Ketika Allah mengadab kaumnya Nabi Syu'aib, Allah hancurkan semuanya kecuali Nabi Syu'aib bersama orang-orang beriman. Dan begitu seterusnya. Allah menyelamatkan orang-orang beriman ketika Allah turunkan azab di dunia. Makanya orang beriman akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimakumullah. Maka ketika ada bencana itu bisa jadi azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi teguran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya dulu misalnya ada bencana-bencana. Kalau zaman Nabi sebelum Rasulullah SAW, langsung Allah azab orang-orang kafir, bina semuanya, Allah selamatkan orang beriman. Zaman-zaman dulu, zamannya Nabi Musa, zamannya Nabi sebelum Rasulullah, itu semua begitu. Ketika mereka kafir, ingkar, diadab oleh Allah, hancurkan. Allah selamatkan orang beriman. Nah, untuk umat Rasulullah SAW, Allah nggak menghancurkan. Ketika ada orang-orang kafir, ada orang-orang yang masih ingkar, tidak langsung Allah binasakan secara keseluruhan, tidak. Tapi Allah berikan azab kecil-kecil sehingga tidak menghabiskan orang-orang kafir. Kalau dulu Allah habiskan. Nah, jemaah rahimakumullah, maka ketika ada bencana atau musibah besar, maka itu bisa azab, bisa peringatan, teguran dari Allah, bisa merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu azab menimpa orang-orang kafir, itu azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bencana menimpa orang-orang kafir, maka itu azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menimpa orang-orang yang banyak berbuat dosa, orang beriman tapi banyak berdosa, maka itu teguran Allah Subhanahu wa ta'ala, peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menimpa orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang soleh, itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang pernah disampaikan oleh Yusuf Qaradawi, ya rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa azab itu, ketika azab sekarang menimpa kaum muslimin atau menimpa orang-orang zaman ini, maka itu bisa azab, bisa teguran, bisa ujian. Kalau itu ditimpakan kepada orang-orang kafir, itu azab. Kalau ditimpakan kepada orang beriman tapi banyak dosa, itu teguran Allah Subhanahu wa ta'ala, peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ditimpakan kepada orang-orang beriman yang soleh, maka itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa? Orang beriman itu selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan kena azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di dunia. Ini di dunia. Jemaah rahimakumullah, nanti ketika menjelang hari kiamat, Allah juga selamatkan orang beriman dari azab Allah. Jadi jemaah rahimakumullah, terjadinya hari kiamat, gunung meletus di mana-mana, bumi bergoncang di mana-mana, ya, air meluap semuanya, banyak angin kencang dan sebagainya, ya, bahkan
bintang-bintang berjatuhan di muka bumi ini, itu adab Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian siapa yang mendapati hari kiamat itu bagian dari adab Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian orang-orang beriman itu tidak akan menjumpai hari kiamat. Kenapa? Allah jaga supaya tidak mendapatkan adab Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti ketika datang hari kiamat, sebelum hari kiamat Allah kirim angin yang lembut, ya, mencabut nyawa orang-orang beriman. Maka ketika orang beriman wafat semuanya sudah gak ada beriman, maka baru nanti terjadi hari kiamat. Jadi insya Allah ya, kalau kita beriman yakin insya Allah kita tidak akan ketemu hari kiamat. Karena sebelum hari kiamat datang, kita semuanya sudah dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lembut, sehingga tidak akan bertemu dengan hari kiamat. Maka sesungguhnya peristiwa hari kiamat itu adalah bagian dari adab Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang kafir, hanya orang-orang jahat yang nanti akan menjumpai peristiwa hari kiamat itu. Kita orang-orang beriman insya Allah tidak akan menjumpai dahsyatnya hari kiamat tersebut. Nah, itu bagian daripada Allah menyelamatkan orang beriman dari adab Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari kiamat. Nah, jemaah rahimakumullah, nanti setelah hari kiamat di akhirat tentu saja Allah akan menyelamatkan orang-orang beriman dari siksanya. Orang kafir masuk neraka, orang beriman masuk surga insya Allah. Maka jemaah rahimakumullah, berarti orang-orang beriman itu akan terjaga, akan diselamatkan oleh Allah dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya rahimakumullah ya. Sekali lagi ya, yang terakhir, orang beriman itu akan bisa merasa lezatnya ibadah. Orang beriman itu akan bisa merasakan lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kelezatan yang tidak bisa dirasakan oleh orang kafir. Orang beriman merasakan lezatnya ibadah yang itu tidak bisa dirasakan oleh orang-orang kafir. Sehingga dulu pada masa Rasulullah SAW, para sahabat mengatakan begini, seandainya orang-orang kafir itu merasakan lezatnya yang kita rasakan ketika kita beribadah kepada Allah, pasti mereka ingin merampas dari kita. Pasti mereka ingin merampas dari kita. Jemaah rahimakumullah, maka ketika kita itu beribadah kepada Allah, itu merasakan lezatnya iman tersebut. Dan itu lezat itu nikmat banget, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan yang lain. Kenapa Rasulullah itu sangat banyak ibadahnya? Karena merasakan lezatnya ketika ibadah itu. Maka orang-orang ketika panjang ibadahnya, kan dia rasa lezat, nikmat, yang mana lezatnya itu lebih nikmat daripada nikmat yang lain. Jemaah rahimah, bayangkan orang semuanya banyak tidur, pulas, dia bangun, dia mulai merasakan lezatnya nikmat itu. Lezatnya ibadah itu melampaui kelezatan tidur, melampaui lezatnya bersama istrinya, melampaui lezatnya semuanya nikmat yang ada. Dia sibuk dengan ibadah kepada Allah dan lezatnya luar biasa. Dan ini yang tidak dirasakan kecuali orang-orang yang sudah merasakannya. Lezatnya luar biasa, nikmat luar biasa ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang-orang beriman yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lezat ibadah itu. Itu Rasulullah sampai bengkak-bengkak kakinya karena lezat ibadah itu. Maka kemudian Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah menyampaikan dalam ucapannya, ya, inna fid dunya jannah man lam yadkhulha
lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia itu ada surga. Di dunia itu ada surga. Barang siapa yang tidak memasukinya di dunia ini, maka dia tidak akan memasuki surga di akhirat. Itu kata beliau, kata Imam Ibnu Taimiyah. Jadi di dunia itu ada surga. Kalau anak-anak muda, surganya apa? Surganya yang main-main, ya, pecandu alkohol. Surganya ketika minum alkohol, itu surga mereka. Tapi bagi orang-orang beriman, orang yang ahli ibadah, surganya apa? Ketika dia beribadah kepada Allah. Surganya di dunia itu nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata beliau, barang sesungguhnya di dunia ada surga. Barang siapa belum memasukinya, belum merasakannya di dunia ini, maka dia tidak akan bisa merasakan nanti di akhirat, kata beliau. Tidak akan bisa mendapat surga di akhirat nanti. Menggambarkan betapa nikmatnya orang beribadah itu. Dan ini tidak bisa dirasakan oleh orang-orang kafir. Tidak bisa dirasakan orang-orang yang jarang atau pas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Najwa rahimakumullah, inilah nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara buah iman itu kita bisa merasakan lezatnya ibadah kepada Allah, ya, di mana itu lebih lezat daripada kelezatan dunia dan seisinya. Dan itu tidak dirasakan oleh orang-orang kafir. Jemaah rahimakumullah, ya. Semoga kita bisa merasakan lezatnya ibadah ini, dan semoga kita bisa mendapatkan buah-buah iman ini, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita, memelihara iman kita sampai nanti di akhirnya menjadi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza, marilah kita sama-sama akhiri dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah seluruh kebutuhan-kebutuhan kita, ya, sehingga nanti kita akan mendapatkan kemudahan dalam hidup ini dan mudah untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihadhihi niyyah wa kullu salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'matahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwal wal akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a wa zidna fahma wa atina hikmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qala wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.